Apakah melakukan program hamil di bulan puasa itu punya persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada di hari-hari biasa? Ramadan, kami dari Radar Solo TV mengucapkan selamat puasa Ramadan 1446 Hijriah buat teman-teman Sobat Raso di rumah, mungkin yang lagi menyaksikan tayangan ini di sahur atau buka puasa, so enjoy this video. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Laila Zakia di Zona Sehat Radar Solo, tempatnya gaya hidup sehat dimulai. Di sebelah saya sudah ada sosok inspirasional, sosok idolanya para pejuang garis 2. Ada Dr. Ira Syahriarti, SPOG, spesialis kandungan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Selamat datang di Zona Sehat Radar Solo, Dok. Selamat siang. Jadi mungkin beberapa pejuang garis 2 apalagi di Solo dan sekitarnya ini sudah mengenal Dokter Ira karena ini tuh idola banget lah pokoknya. Nah, kita mau kulik-kulik sedikit ya, apalagi tentang program hamil di bulan puasa ya, Dok ya. Nah, boleh tahu nggak sih, Dok, pengalaman dan latar belakangnya dokter dalam menangani program kehamilan apalagi di area Solo Raya ini, Dok? Jadi kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu saya pernah mengikuti suatu pelatihan atau kursus tentang penanganan infertilitas, di mana alhamdulillah sudah kira-kira lebih dari 200 pasien pasangan suami istri yang saya tangani dari berupa program hamil alami yang berbantu ataupun program hamil inseminasi, di mana nanti insya Allah di tahun 2026 kami dari tim fertilitas Rumah Sakit Kasih Ibu Solo akan membangun klinik bayi tabung di Solo. Berarti memang jam terbangnya sendiri untuk program kehamilan ini sudah cukup tinggi ya, Dok ya, untuk Dokter Ira sendiri itu sampai jadi idolanya para pejuang garis 2 di Solo Raya gitu ya. Bahkan ada beberapa teman saya sendiri yang kenal dengan Dokter Ira dan memang mengakui kehebatannya Dokter Ira gitu. Nah, terus Dok, kalau promil sendiri di bulan puasa itu apakah pilihan yang tepat sih, Dok? Atau mungkin justru malah ada kelebihan sendiri kalau melakukan promil itu di bulan puasa? Kalau menurut Dokter Ira itu gimana, Dok? Jadi kalau di bulan puasa kenapa ada beberapa kelebihannya? Salah satunya adalah ketika bulan puasa kita bisa lebih mengatur pola makan, lebih untuk menurunkan berat badan, sehingga malam kita banyak bangun, lebih untuk meningkatkan ibadah kita. Karena yang pertama 99% itu kehamilan itu adalah yang menentukan adalah yang Maha Kuasa, dan 1% adalah ikhtiar manusia, seperti itu. Tapi kalau secara peluang sendiri, Dok, apakah melakukan program hamil di bulan puasa itu punya persentase keberhasilan yang lebih tinggi daripada di hari-hari biasanya? Sebenarnya sih saya belum tahu soal itu, tapi yang jelas pada hari ini tadi pada saat saya lagi praktek ada 2 orang pasien saya yang alhamdulillah berhasil hamil, sehingga itu adalah suatu berkah Ramadan, berkah bagi pasien dan berkah bagi kami tim fertilitas Rumah Sakit Kasih Ibu. Jadi kan memang bagi beberapa orang nih, Dok, mempunyai buah hati itu kan memang sebuah poin plus, apalagi dalam sebuah pernikahan nih, Dok. Tapi kan mungkin ada beberapa yang mungkin belum diberikan rezekinya gitu. Nah, kalau memutuskan untuk mau menjalani program hamil, Dok, apa saja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan itu, Dok, untuk misalnya saya dan pasangan nih mau mengikuti program hamil itu, apa saja sih, Dok, kalau menurut Dokter Ira sendiri yang harus dipersiapkan? Yang pertama ya harus itu ya, pernikahannya itu kalau sudah 1 tahun suami istri selalu serumah, kemudian tidak pernah KB, hubungan suami istri yang rutin tapi belum pernah dikaruniai anak, belum pernah hamil. Kemudian program hamil ini adalah pasangan suami istri ya, jadi nggak bisa kalau yang datang cuma istri, jadi suami pun harus datang.
Dan nanti mungkin kita akan sedikit bahas bagaimana dengan pasangan suami istri yang LDM ya Mbak ya. Siap dok. Nah tapi kan ini kan kita memasuki bulan puasa nih dok, mulai bulan puasa. Kalau menjalankan promil di waktu bulan puasa, padahal kan kita harus berpuasa lebih dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah itu caranya untuk menjaga keseimbangan nutrisinya sendiri gimana dok? Jadi untuk keseimbangan nutrisi yang penting sahur harus sahur ya, jadi jangan lewatkan makan sahur. Sahur tuh juga kata dokter gizi proteinnya cukup, karena kalau untuk program hamil tuh yang penting protein ya. Jangan terlalu banyak makan gula, terutama nanti pada saat buka puasa. Kurangi gula, kurangi goreng-gorengan, tidur yang cukup. Jadi walaupun ada sahur, nanti ada tarawih, usahakan tidur itu atau istirahat itu minimal 6 jam. Entah itu diganti tidur siang atau malamnya itu harus 6 jam. Karena kalau pola tidur kita berantakan, kita kecapean, otomatis hormon yang ada di tubuh keseimbangannya akan terganggu. Seperti itu. Itu memang sebuah PR sendiri ya dok, apalagi kan kalau buka puasa itu yang enak tuh makannya es buah, es teler, terus gorengan yang manis-manis, yang seger-seger gitu lah ya dok. Memang harus lebih dijaga ya, apalagi dalam proses promil ini ya dok ya. Jadi saya memberi contoh untuk pasien-pasien saya. Saya nggak promil loh Bu, tapi berapa hari puasa sampai hari ini berat badan saya turun 3 kilo. Karena apa? Saya nggak minum es, maksudnya saya nggak minum es sirup. Tapi kalau saya pengen es sirup, saya membeli sirup yang isinya low sugar seperti itu. Kalau saya kepengen minum teh, gula saya ganti gula yang low sugar seperti itu. Jadi tidak menghilangkan kenikmatannya, tetapi berat badan bisa mencapai sesuai standar seperti itu. Tapi selain mengurangi gula nih dok, ada nggak sih pola makan khusus yang harusnya diterapkan? Jadi kalau pasien program hamil selain mengurangi gula, mengurangi semacam tepung ya, seperti roti-roti, mana makanan-makanan yang enak kan itu, kemudian makanan-makanan olahan yang sedang lagi tren kan banyak sekali, kemudian mengurangi makanan-makanan daging-daging hewan kaki 4 karena itu juga mengandung banyak itu kolesterol seperti itu. Jadi yang dianjurkan adalah protein dari unggas, kemudian ikan, kemudian putih telur, sayur, buah bebas. Nah, kita kembali ke topik yang tadi sempat disinggung sama dokter nih, peran suami nih dok. Seberapa pentingnya peran suami dalam program hamil ini dok? Peran suami sangat penting. Bahkan di Instagram saya ada yang dulu waktu masih trennya itu ya, program hamil suami nggak mau ikut, jangan ya dek ya gitu. Karena apa? Karena ketidaksuburan itu tidak semuanya milik wanita. 30% itu berasal dari istri, 30% berasal dari laki-laki, 30% adalah gabungan dari suami dan istri, dan 1% atau 10% itu adalah faktor yang tidak diketahui. Seperti itu. Berarti memang perlu digarisbawahi ya dok, nggak semuanya ketidaksuburan itu adalah salah perempuan gitu. Karena kan memang kalau di masyarakat kita itu, apalagi yang sudah menikah berapa belas tahun atau puluhan tahun gitu, pasti yang disalahkan karena belum mempunyai anak biasanya pihak perempuan. Nah jadi untuk Sobat Raso nih, jangan salahin perempuan ya dok ya, apalagi kalau ada ketidaksuburan dalam pasangan suami istri gitu. Nah kemudian nih dok, tadi kan kita membahas peran suami secara garis besarnya. Nah kalau untuk pasangan suami istri yang jauh berjauhan atau yang dokter tadi bilang long distance marriage, itu gimana nih dok tipsnya nih dok? Jadi beberapa pasien saya, bahkan mungkin lebih dari 10 ya, mereka kan sekarang trennya kerjanya di tambang kayak gitu mbak, atau pelayaran, jadi pulangnya kan nggak mesti tiap hari pulang, atau mungkin Solo Jakarta yang seminggu sekali pulang. Jadi kita sesuaikan jadwal menstruasinya si istri itu, kita buat pakai obat sehingga pada saat suami datang itu istri bisa dalam keadaan subur seperti itu. Jadi memang sebenarnya bisa ya dok, diatur sedemikian rupa agar
ketika istilahnya jatahnya suami untuk pulang itu bisa diusahakan gitu ya dok ya? Seperti pasien saya yang hari ini hamil, suaminya kan ada di Kalimantan, dia ada di Solo. Jadi 2 atau 3 bulan sebelumnya si istri datang melakukan cek-cek, misalnya pemeriksaan sel telur, pemeriksaan HSG, apakah dia cukup subur ataukah harus dibantu obat-obatan. Kebetulan si pasien dibantu obat-obatan, sehingga ketika suami datang dalam kondisi sel telurnya udah besar, hubungannya diatur, alhamdulillah terjadi kehamilan, seperti itu. Kalau dampak positif negatifnya sendiri dok, berpuasa untuk kesuburannya pria dan wanita itu ada nggak sih dok sebenarnya? Sebenarnya kalau dampak positifnya seperti yang saya bilang tadi ya, kayak kita bisa lebih mengatur pola makan, karena ada waktunya kita tidak makan camilan karena puasa lama gitu kan, nggak ngemil-ngemil terus gitu ya. Terus ada waktunya kita bangun malam ya karena sahur, maka manfaatlah waktu sahur itu untuk lebih bertawakal ya, untuk lebih berdoa, sholat tahajud dan sebagainya. Kemudian ikhtiarnya kita melalui program hamil, di mana pada program hamil itu obat-obatan bisa diminum pada saat sahur, saat buka. Kemudian kalau suntik itu bisa dipakai setiap saat karena tidak membatalkan puasa, seperti itu. Kalau siklus menstruasi dan ovulasinya sendiri gimana dok? Tergantung orangnya masing-masing sih. Kalau orangnya teratur sih nggak ada masalah ya. Berarti puasa itu nggak ada pengaruhnya ya dok? Kalaupun bergeser 1-2 hari kalau mereka yang memang siklusnya sudah teratur sih. Nah kemudian ada nggak sih dok kondisi tertentu yang membuat seorang wanita tuh nggak disarankan untuk berpuasa, apalagi ketika dia sedang menjalankan promil dok? Mungkin wanita-wanita yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol, kemudian hipertensi yang tidak terkontrol, mungkin sama dokter-dokternya penyakit dalam atau dokternya spesialis yang lain yang menjelaskan untuk tidak boleh puasa dulu, seperti itu. Kalau dalam program hamil sendiri sih nggak ada larangannya gitu. Kalau secara program hamil nggak ada larangannya. Nah ketika seorang yang menjalankan, apalagi perempuan yang menjalankan program hamil, terus kemudian berpuasa, tapi mungkin dalam 1 hari tersebut dia mengalami tanda-tanda gitu. Kapan sih waktu yang tepat dok untuk membatalkan puasa gitu dok? Kalau untuk membatalkan puasa misalnya sama seperti orang yang lain ya, misalnya pusing hebat, kemudian mual muntah yang berlebihan, atau dia lemes sehingga aktivitas sehari-hari nggak bisa, mungkin ya membatalkan puasa ya, seperti orang hamil kan juga kayak gitu ya. Nah kemudian kalau prosedur seperti inseminasi buatan atau yang biasanya dikenal dengan IVF itu, bisa nggak sih tetap dilakukan selama pasiennya sendiri itu lagi berpuasa? Kalau inseminasi buatan sama IVF beda sih. Kalau IVF itu bayi tabung. Ya, kalau inseminasi. Apakah 2 itu bisa dilakukan dok waktu puasa? Atau harus kalau IVF mungkin bisa ya. Tapi kalau untuk inseminasi memang kita harus membatalkan puasa karena prosesnya suami ngeluarin sperma. Jadi sperma itu nanti akan diproses, dicuci, dipilih yang bagus, nanti kemudian dimasukkan ke dalam vagina istri lewat suatu alat kateter khusus. Biasanya itu membatalkan puasa memang. Jadi mungkin yang nggak dianjurkan puasa kalau mereka menjalani proses inseminasi. Program hamil sendiri itu kan pasti mengkonsumsi obat ya dok ya? Ada beberapa vitamin juga ya. Terus aturannya gimana tuh dok, apalagi kalau lagi puasa? Kalau untuk vitamin biasa sih ada yang diminum saat sahur, ada yang 2 kali sehari diminum sahur sama buka. Kalau 3 kali ya sahur, buka sama mau tidur. Kemudian ada obat-obat tertentu ya, terutama obat-obat PCOS golongan metformin itu mereka kan memang tidak kami anjurkan untuk diminum pada saat puasa karena bisa mengakibatkan pusing, mual atau diare, sehingga mereka minumnya pada saat buka puasa sama pada saat mau tidur, seperti itu. Buat teman-teman sobat Raso yang awam nih dok, sebenarnya kalau kita melakukan proses program kehamilan itu ada, nanti kita akan melakukan pemeriksaan rutin apa aja sih dok? Jadi mereka yang baru pertama kali datang kita sarankan apa yang disebut pemeriksaan infertilitas dasar atau basic fertility screening, yaitu istri melakukan pemeriksaan USG transvaginal
di hari kedua atau ketiga saat haid, di mana kita akan melihat jumlah sel telurnya, kemudian adakah kista atau miom atau tumor-tumor di dalam kandungan. Kemudian setelah itu, setelah selesai haid, kita anjurkan untuk memeriksa HSG ya. HSG adalah untuk menentukan apakah saluran tuba itu ada sumbatan atau tidak. Kemudian untuk suami adalah melakukan analisa sperma, di mana ketiganya itu sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Nah, dari pemeriksaan rutin itu, apakah ada yang membatalkan puasa, Dok? Atau enggak sih, sebenarnya fine-fine aja dilakuin waktu puasa? Semuanya baik, kecuali analisa sperma itu dilakukan pada saat setelah buka puasa ya, di mana beberapa tempat seperti di Rumah Sakit Kasih Ibu juga menyediakan waktu di mana jam 6 suami itu datang kemudian minum baru nanti melakukan analisa sperma. Biasanya solusinya seperti itu. Nah, kalau program hamil ini kan salah satu yang paling penting adalah nutrisi, Dok. Ya. Salah satunya juga soal hidrasi ya, Dok ya. Nah, gimana cara teman-teman yang apalagi Sobat Raso mungkin yang melakukan program hamil ini tetap menjaga hidrasi apalagi waktu puasa agar tetap tercukupi gitu, Dok? Tetap seperti orang yang normal yang lain sih, minum cukup, makan buah cukup, sayur cukup, hanya seperti itu aja, nggak ada yang khusus. Mungkin minum putih waktu sahur 3 gelas gitu ya, Dok ya? Ya diatur sendiri sih, gitu iya, lah ya, Dok. semampunya Senyamannya dia. bagaimana Iya, gitu iya. ya. Nah, beberapa teman-teman saya itu sangat menginginkan agar berhasil dalam program kehamilan gitu, Dok. Kalau dokter sendiri melihat teman-teman, apalagi pasien-pasien atau mungkin Sobat Raso yang lagi melakukan program kehamilan, bisa memberi tips apa sih, Dok, yang mungkin bisa menyemangati mereka gitu loh, Dok? Yang pertama memang lifestyle ya. Pertama kali program hamil kita mesti rubah lifestyle kita. Biasanya mereka yang datang ke kita itu memang berat badannya di atas berat badan yang ideal ya. Jadi harus nurunin berat badan. Nurunin berat badan sendiri dengan atur pola makan seperti yang saya bilang tadi, mengurangi gula, mengurangi tepung-tepung seperti roti-roti, junk food, daging-daging merah. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga pada program hamil itu dianjurkan 3-5 kali seminggu dengan durasi 30-60 menit. Macam olahraganya sih kalau cewek bebas ya. Kalau cowok yang tidak disarankan adalah bersepeda jarak jauh dan angkat beban yang terlalu berat seperti itu. Yang kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan jangan terlalu stres ya. Jadi yang namanya program hamil itu seperti yang saya bilang tadi, keberhasilannya nggak ada yang 100%. Kalau untuk bayi tabung sendiri keberhasilannya hanya 40-50%. Sedangkan inseminasi buatan itu keberhasilannya 10-20%. Ke program hamil alami berbantu yang dikasih obat-obat itu 7-10%. Karena apa? Karena 99% itu adalah dari Allah, 1% adalah ikhtiar manusia, seperti itu. Yang harus digarisbawahi adalah jangan stres ya teman-teman ya, karena banyak banget nih, mungkin pasiennya dokter juga banyak yang mengalami gitu ya. Ketika program hamil itu stres karena dari kanan kiri mungkin ya, atau mungkin keraguan dalam diri sendiri nih ya. Jadinya terus akhirnya nggak jadi gitu ya, Dok ya. Padahal mungkin sudah panjang jalannya, mungkin sudah panjang jalannya, sudah banyak yang dilakukan, sudah banyak uang juga yang dikeluarkan, tapi akhirnya gagal karena stres. Itu pasti banyak banget kan dokter menemukannya. Nah, terakhir nih, Dok, sebelum kita tutup, menyangkut sama stres ini tadi, pasti kan stres itu membuat keraguan juga. Buat Sobat Raso nih, apa sih, Dok, tips yang untuk mungkin yang masih ragu, aku perlu promil nggak ya gitu, atau aku berani promil nggak ya, atau promil akan menyakitkan atau enggak ya gitu, dokter akan bilang apa, Dok? Jadi jangan takut promil, di mana angka keberhasilan itu tidak akan datang pada saat promil pertama. Beberapa pasien itu setelah 5 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1-2 tahun baru berhasil. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan berharap promil sekali langsung berhasil.
Itu yang harus digarisbawahi. Karena beberapa pasien saya, kalau saya suruh testimoni, saya suruh cerita dari awal ketemu saya sampai berhasil hamil itu berapa bulan. Itu yang akan menyemangati para pejuang garis 2, seperti itu. Jadi Sobat Raso jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut kalau mau promil. Apalagi kalau mau promil bisa langsung ketemu sama Dokter Ira ya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Nah, terima kasih dokter atas kesempatannya sharing-sharing sama Sobat Raso. Apalagi ini topik yang daging banget sih, kalau menurut Gen Z itu daging banget sih, karena banyak banget yang mau program hamil tapi mungkin ragu ya, atau mungkin takut, atau mungkin terlalu banyak cerita yang enggak, wah program hamilnya gagal atau gimana gitu. Mungkin dengan hadirnya Dokter Ira di Zona Sehat Radar Solo ini bisa mencerahkan teman-teman Sobat Raso yang keburu pengen memiliki buah hati gitu ya. Terima kasih dok atas kehadirannya. Terima kasih juga Sobat Raso untuk menonton Zona Sehat Radar Solo kali ini. Tempatnya gaya hidup sehat bersama Radar Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.